Ternyata pas gue pacaran sama mantan-mantan yang juga zodiaknya cocok, nggak ngaruh juga sih sebenarnya. Lo kalau nge-review Ant-Man atau nge-review apapun itu, keep it in that field. Lo ngomongin filmnya, yang jelek dari film ini apa? Jangan melenceng. Ya, kalau lo mau jadi reviewer film yang cuan, ya, lo harus positif. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng gue Nandika di episode ke-57 Breakdown Bros Podcast. Dan It's Nothing But Movies adalah tagline yang harus disebutkan. Karena hari ini gue kedatangan temen gue, ya udah lama kita tidak bertemu, akhirnya dipertemukan di podcast ini. Langsung aja kita announce Gandhi Fernando. Apa kabar Gandhi Fernando? What's up? Padahal gue udah bilang gue gak mau diundang sama Kincir ya. Tapi gara-gara mereka menawarkan, mau promo zodiak nggak? Ayo udah boleh deh. Iya nggak apa-apa lah, kan kita juga teman di sini ya kan. Jadi gue sebenarnya sebelum membahas project baru lu berjudul Zodiak Apa Bintangmu, ya kan. Terakhir kita ketemu di JJLP kan. Iya kan, di Gala Premier JJLP. Terus lu bercerita lu punya project baru sama NZ Story ya, judulnya Zodiak Apa Bintangmu, dan ceritanya menarik banget. Boleh dong lu share nih kan ceritanya. Zodiak Apa Bintangmu sekarang udah tayang di Prime Video. Itu komedi romantis menceritakan tentang satu cewek yang ngedate dengan 12 cowok dengan astrologi berbeda-beda untuk membuktikan apakah mitos astrologi yang didasarkan buat percintaan itu ngaruh apa enggak sih sebenarnya. Kayak gitu. Jadi ketemu dengan 12 cowok nih ya ceritanya. 13 sih di filmnya sebenarnya. 13 cowok dengan zodiak yang berbeda-beda. Betul. Awalnya ketika lu datang dengan project, lu kan produser juga di sini kan? Betul. Lu comes up ide lu dari mana Gan? Dulu gua pas ini kan film udah lama ya gua bikinnya. Cuma memang tertunda syutingnya, rilisnya tertunda, tapi ide gua tuh dari zaman gua SMA. Jadi tuh dulu tuh gua percaya kalau gua kan Aquarius. Cocoknya tuh sama Aquarius Januari, Februari. Okay. Tanggal 8 Februari ulang tahun gua. 8 Februari ya, guys. Ditunggu hadiah. Bercanda. Jadi gue percaya bahwa Aquarius cocoknya sama Virgo, sama Gemini, sama Leo gitu. Gue lupa sih apa-apa aja waktu itu yang cocok gitu. Nah, akhirnya kalau misalkan gue ngedate dan gue tanya sama orang, bintang lu apa? Pas dia bilang astrologinya apa, gue pasti kayak, nggak cocok lagi astrologinya. Nah, gue langsung kayak biasa riset. Kalau gue suka banget, gue mau cari tuh yang bagian mana yang cocoknya ya, kayak gitu. Tapi ternyata pas gue pacaran sama mantan-mantan yang juga zodiaknya cocok, nggak ngaruh juga sih sebenarnya. Nah, ide ini akhirnya jadi jadi keluar, dan gue bikinlah satu cewek ngedate sama 12 cowok ini dengan astrologi berbeda-beda untuk riset. Tapi sebenarnya ceritanya lebih kompleks dibandingkan sinopsis yang gue bilang barusan. Tapi lu Aquarius kan? Gue Aquarius. Di filmnya lu sebagai... Gue Leo. Lu Leo. Nah, gimana caranya lu sebagai Aquarius memerankan karakter Leo? Apa riset yang lu lakukan kan? Ya, gue ngobrol banyak sama anak-anak Leo. Gue baca-baca buku. Apa Leo tuh seperti apa sih? Leo saat itu ya, Leo yang di film Zodiak ini tuh lebih ya percaya banget sama Zodiak. Kayak dia itu nggak mau open sama orang yang menurut dia nggak cocok gitu. Dia nggak mau menghabiskan waktu. Terus apalagi ya, impulsif? Agak benar-benar impulsif. Terus kalau misalkan mantan gue yang Leo itu, dia suka mendem. Jadi kayak dia banyak diem, padahal beberapa Leo yang gue kenal ekstrovert ya, tapi Leo yang waktu mantan gue tuh dia lebih introvert, abis itu meledak di belakang. Kayak gitu. Tapi kalau si Agi ini dia nggak meledak di belakang, dia memang udah ngomong langsung di depan. Dia kayak si Karina Nadila di film Zodiak jadi Anggun. Nah, Karina tuh Leo. Gitu. Jadi sebenarnya pada akhirnya tuh ya lu nggak bisa tahu juga sih mana yang mana, karena mungkin tergantung CEO-nya juga, tergantung harinya juga, gue nggak tahu sih. Ada moon sign juga kan. Iya, kan. gitu. Tapi kan gue kemarin sempat ngobrol-ngobrol tentang zodiak juga kan, karena kemarin Virgo and the Sparking kan kesek sini si Zara sama si Mawar. Terus gue bilang kan si Zara Gemini, terus gue bilang Gemini itu public enemy ya, gue bilang gitu. Terus tapi kata dia, ya itu kemungkinan orang doang sih yang mikir kayak gitu, tapi kita lovable loh. Nah, lovable-nya gue juga setuju. Lu setuju gak sih kalau Gemini itu public enemy kan? Lovable tapi suka ini gak sih, suka tarik ulur. Soalnya mantan-mantan gue sama yang gue pernah deket-deket tuh, Gemini tuh suka tarik ulur. Kayak kadang mau, kadang enggak. Kayak lu maunya apa anjing? Iya. Gitu. Dia cocoknya katanya sama Aries. Iya, yang egois, cuek, gak peduli sama keribetan dia. Iya, bisa. Jadi kalau kita respon, katanya kalau Gemini itu direspon malah makin menjadi-jadi. Emang dia harus ada sedikit dicuekin gitu kan. Bisa. Si NZ jadi apa NZ? NZ kalau nggak salah Pisces deh. Dia Pisces. Gue lupa sumpah, karena udah lama banget memang syutingnya.
Oh, udah lama banget, kapan? Gue syutingnya 2015. 2015? Udah 8 tahun yang lalu. Buset, baru tayang sekarang kan? Benar. Jadi sebenarnya gini, waktu itu kan gue bikin film banyak banget. Gue bikin The Right One, Pizza Man, Tuyul, Midnight Show, Zodiac. Pokoknya gue bikin film banyak banget, sedangkan gue bukan PH-PH kayak Star Vision, Screenplay, Falcon, di mana gue telepon 21, gue minta tanggal, gue langsung dapat. Gue harus antri juga seperti PH-PH baru lainnya. Dan saat itu memang film gue ngantri mau ditayangkan di bioskop. Film Zodiac itu tayangnya bikinnya berdekatan dengan Midnight Show dan juga dengan film Dongeng Mistis dan Mantan. Akhirnya saat itu horor yang lagi jalan dan film-film non-horor gue kurang laku waktu itu di bioskop. Dan film Zodiac budgetnya paling gede karena pemainnya paling banyak yang terkenal, sutradaranya nominasi FFI, DOP-nya Roy Lolang yang bikin Ada Pandangan Cinta, kru gue banyak banget, memang production design-nya memang artnya tuh mahal, jadi gue takut buat ngerilis film Zodiac. Aduh, gue rilis Dongeng Mistis dulu, gue rilis Midnight Show dulu, gue rilis Mantan dulu gitu. Nah, by the time gue dapat satu film 1 tahun, dan by the time gue mau rilis film Zodiac, udah keburu pandemi. Oke. Gitu. Emang semua film rata-rata pas pada saat itu ya, pas pandemi emang ngolor semua kan? Ngolor semua. Akhirnya yang tadinya harusnya ngomolornya cuma 2 tahunan, 3 tahunan, akhirnya jadi karena pandemi jadi nambah 2 tahunan lagi. Dan harusnya film ini keluar Oktober 2022 di Prime Video. Tapi si Prime Video juga mundur-mundurin. Perfect Strangers dulu ditayangin. Apalagi sih ngantri ya? Nana dulu ditayangin. Jadi akhirnya Zodiac pun juga ngantri. Mundur-mundur, akhirnya Maret. Iya. Gimana rasanya kan syuting sama Enzi kan? Dia orangnya gimana sih asli? Apakah kita para audiens Kincir juga mungkin tahu dia di Tonight Show gitu ya? Apakah sama aslinya? Komedi, lucu, iya sih, bawel. memang gue dari awal ketemu sama Enzi dulu 8 tahun lalu kan dia memang belum sebesar sekarang. Oh iya bener ya? Iya karena 8 tahun lalu ya, oke. Jadi dulu tuh ya gue gimana ya, agak gambling juga waktu itu nggak pakai si Enzi untuk jadi pemeran utama. Tapi gue memang tipe PH yang gue memberikan kesempatan kepada orang-orang baru. Karena gue pun sebenarnya dari dulu pengen jadi aktor, tapi nggak pernah ada yang ngasih kesempatan. Akhirnya gue ciptakanlah kesempatan gue sendiri. Nah, tapi along the way gue ajak teman-teman yang memang belum diberikan spotlight, sutradara, artistik, cast kayak gitu. Pokoknya gue bantu, gue bawa gitu. Casting director gue aja sekarang udah jadi casting director besar. Padahal dulu tuh dia tuh cuma kayak casting extras. Terus karena gue ngeliat dia ada potensi, udah lu ikut gue, lu jadi castir. Sekarang dia castir buat seri-seri gede. Oh ya? Kayak gitu. Sutradara gue ya Billy, Rosman Melati, terus Ginanti Rona, bikin Korin gitu. Jadi memang Dina Jasanti, seriesnya sekarang banyak. Jadi memang banyak banget gue kasih kesempatan. Nah, salah satunya waktu itu Enzi sebagai pemeran utama. Nah, cuman memang karena filmnya tertunda, Enzi-nya udah keburu naik juga. Tapi memang gue dulu lihat nih orang punya aura bintang. Tapi gue juga ngeliat Enzi sekarang kan jadi karakter yang komedi, lucu gitu ya, lekat dengan apa yang dia lakukan setiap harinya lah kalau dia di Tonight Show kan. Tapi pas gue ngeliat Zodiac pun, gue ngeliat Enzi juga, wah karakternya emang dia banget nih gitu kan. Dan itu kesulitan apa Gan yang lu bangun ketika lu ngebangun chemistry Enzi ke 12 cowok ini? Gue nggak tahu ya bagaimana Enzi nge-build sama cowok-cowok yang lain. Karena gue bukan direkturnya kan, gue produsernya. Jadi gue cuma nge-build sama si Enzi-nya aja. Gitu ya, gue tuh kita memang nyambung banget. Memang deket ngobrol, masa asik lah. Sama anaknya juga rame yang ngocol gitu. Jadi ya asik-asik aja. Kalau sama yang lainnya gue nggak tahu tuh. Tapi setengah dari cast di film itu temennya Enzi. Rangga Moela, Derby Romero, Vero Walandau, itu semua Enzi kenal. Jadi ya udah kayak Enzi main sama temen-temennya aja sebenarnya kayak gitu. Gue ngeliatnya juga gitu. Oke, kita sekarang bahas tentang review film lu yang sekarang lagi berjalan nih. Kan udah rame banget nih Gan. Terakhir lu kesini kayaknya followers berapa Gan? 300.000? 400.000? Belum nyampe sama 200. 200 ribuan ya, sekarang udah berapa? Udah mau 500. Udah mau 500. One of the best lah gue bilang ya. Amin. Top di Indonesia ada lu lah salah satunya ya, untuk reviewer film. Dan kemarin, tadi yang di pertama kita bahas, kenapa kita bahas Kincir.com? Karena Gadi ini tuh sempet ada sedikit cekcok dengan satu reviewer film. Temen gue juga ada Dito di situ, yang kita juga sama-sama ngebanyol bareng lah waktu itu podcast di sini juga. Ini teman-teman semua pengen denger nih, kenapa sih Gan? Pertamanya tuh kenapa tuh masalahnya tuh Gan? Bermuncul dari mana? Masalahnya gini, ini gue gak ada ribut apa-apa sama Dito. Iya, kita santai-santai aja ya. Dan ini cuma karena permintaan lu nih gue bahas. Karena gue juga kepo kan. Jadi gini, sekarang itu menurut gue banyak banget reviewer, entah dia mau calling diri dia review film, atau dia cuma bahas film, atau bahas komik, atau apapun itu yang tentang pop culture,
itu banyak banget sekarang tuh yang aji mumpung dengan nge-hate ke sebuah franchise, entah itu Marvel, entah itu DC, entah itu apapun itu ya, untuk mendapatkan traffic gitu. Nah, kadang-kadang tuh melenceng dan itu malah membuat komunitas pop culture ini jadi toxic menurut gue. Gitu. Nah, kemarin kebetulan Dito itu yang paling pertama yang nge-review waktu itu. Belum tuh siapa sih yang Chinese Timothy. Itu? Timothy belum waktu itu kayak gitu. Nah, jadi si Dito yang paling pertama dan menurut gua ya, dan gua bener sih. Di sudut pandang lu lah ini. Iya nggak, sudut pandang gua udah pasti bener. Oke, siap. 100% ya. Dengan confident-nya gua mengatakan, lu kalau nge-review Ant-Man atau nge-review apapun itu, keep it in that field. Lu ngomongin filmnya, yang jelek dari film ini apa? Jangan melenceng. Kemarin topiknya si Dito itu melenceng. Kehancuran MCU, money laundry-nya Disney, kebangkrutan Marvel Comics di tahun 90 di mana dia juga belum lahir. Maksudnya lu tuh lagi nge-review Ant-Man, tiba-tiba kok jadi ngomongin Marvel Comics bangkrut. Tiba-tiba kok lu jadi asumsi dan lu mungkin baca-baca berita ngomongin tentang si Disney ini money laundry. Kayak gitu. Maksud gua kayak lu punya bukti dari mana gitu loh. Itu kata siapa gitu. Itu lu baca di media mana, cantumin tolong medianya atau apa. Nah, itu kan semua cuman omongan gitu dan itu melenceng dari film Ant-Man. Nah, menurut gua itu bukan review. Oh, itu bukan sesuatu hal di fieldnya reviewer film ya? Iya, itu justru sebenarnya dengan kritikan gue ke Dito ini bukan cuma untuk Ditonya doang, tapi untuk self reminder buat gue dan untuk seluruh reviewer film, pop culture atau apa tuh untuk hati-hati dalam ngomong gitu loh, karena itu sebenarnya udah sensitif banget. Disney Indonesia atau Marvel Indonesia bisa kirim surat somasi ke Dito. Iya. Kayak gitu, maksudnya lu kenapa ngomong si Disney ini money laundry, bukti dari mana? Gitu. Tapi lu setuju gak sih sama brandingannya dia seperti itu? Public Enemy misalkan. Nggak setuju, ngapain? Lu nggak, sorry ya, ini Dito akan nonton. Lu nggak akan dapat media placement, lu nggak akan dapat brand placement, dan followers lu akan toxic, lu akan dibully. Meskipun ada yang dukung lo, tapi mostly akan ngebully lo. Dan Dito masih muda, dia masih belum tahan bulian kayak gue. Kalau gue mah dibully kayak ini orangnya ini di story nih, sering banget story kan. Iya, maksudnya kayak bodo amat. Iya, bodo amat deh gitu. Ya gue kalau gue bawa ketawa, gue ketawain tapi maksud gue buat apa lo brand, ya mungkin dia nggak sadar sama self branding dia, tapi buat apa lo jadi public enemy? Harus kasih ada tahu alasannya kenapa itu sampah, jangan cuma sampah. Pengen gue gaplok anjir. Dengar nggak lu? Emosi dia. Emosi gue kayak, ya kenapa sampahnya anjing? Kayak kesel gue gitu loh. Ya lu butuh alasan di balik itu. Gue butuh alasan gitu loh. Ya emang si film Ant-Man juga kemarin ya biasa aja, nggak sampah tapi nggak spektakuler ya, in the middle aja menurut gua gitu. Cuman yang ngapain sih gitu. Dan akhirnya konten yang lu bikin dan lu stitch di top itu sampai berapa juta ya nonton? 1,9 sama 1,7 ya. Iya, total 3 juta lebih lah ya. Lebih. Karena ada 3 apa 4 tuh sampai hampir 6 juta. Malah. Hampir 6 juta cuy, gila. Itu semua film reviewer itu ngeliatin antara dia sama Dito nih. Gue nggak tahu kenapa di kolom komentar rame banget. Terus, ada Kramex juga, ada siapa yang komen, ada Kenny komen juga kan. Wah, tapi banyak banget reviewer-reviewer yang pada ngechat gue secara pribadi kayak mampus, bagus, cus, lanjutkan. Anjing. Kayak gitu. Tai banget. Jadi mereka tuh kayak menggunakan gue sebagai tumbalnya gitu. It's about perspektif sih menurut gue sih. Gitu loh. Karena memang perbedaan perspektif yang gue lihat dari kalian berdua agak berbeda. Mungkin beda jauh banget antara perspektif Dito untuk konten seperti apa dan lu punya satu vision film review itu sebenarnya sudut pandang gue tuh kayak gini loh. Enggak, memang review sudut pandang gue yang benar adalah begini caranya nge-review gitu dan lu tell experience lo. Iya, itu gue setuju. Gitu. Karena gini, lu nggak bisa nge-review film itu secara objektif. Lu nge-review secara subjektif udah pasti. Karena lu nge-review tentang saat gue menonton film ini yang gue rasakan adalah bla 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 bla. Gue nangis, gue ketawa, gue sedih, gue takut, gue kaget, gue terharu. Itu yang lo harus review. Tapi sekarang kan udah kelar kan ya? Udah kelar. Udah habis. Cuman kemarin sempet dipanas-panasin juga sama Rendra. Si Rendra juga ngechat gue ngomong, bagus tuh lo gituin si Dito. Ntar ngomong sama Dito beda lagi. Bodohnya si Rendra nggak expect kalau Dito akan nge-capture, di-posting, di-share di TikTok. Ya gue maki-maki si Rendra. Lo kok fake banget anjir. Ngechat gue ngomong suruh iniin si Dito, ngechat si Dito, bagus si Gandhi harus digituin. Terus habis itu ngechat, datang berdua yuk dikincir. Lah mati gue enak aja lo.
Cuman gue sebenarnya nggak marah, gue malah ketawa-ketawa. Iya, gitu, Gue nggak nganggap itu drama, gue nganggap itu sebagai konten. Iya. Kayaknya sekarang juga reviewer film karena emang ada gongnya mungkin kemarin rame juga, jadi makin rame juga deh yang konten untuk review film. Tapi karena mungkin dia tahu kali cuan kali kan, ngeliat tuh kali. Ya, tapi caranya salah. Iya. Ini gue kasih tips ya. Kalau boleh. lo mau jadi reviewer film yang cuan, ya, lo harus positif. Meskipun lo tetap nge-review sesuatu yang memang nggak bagus, tapi lo nggak bisa melenceng ngata-ngatain sebuah perusahaan, lo nggak bisa jadi public enemy, lo nggak bisa ngundang traffic dengan cara hate. Gitu, karena itu nggak akan ada media placement, itu nggak akan ada brand placement, jadi percuma lu buang-buang waktu. Buang-buang kota, buang-buang waktu, buang-buang duit, karena lu harus nonton konten-konten yang lu tonton kan, kayak gitu. Jadi saran gua adalah lu benerin lah cara nge-review yang bener lewat experience lo, bukan dengan nge-hate. Iya, seenggaknya lu punya analisa lah sama review lu sendiri ya. Maksudnya lu ketika lu nonton, abis itu lu punya experience, lu share experience-nya gitu kan menurut lu. Oke. Tadi kita udah bahas tentang masa lalu yang sama Dito, udah kelar, dan gue pengen ngebahas tentang Oscar kan. Oscar kemarin kan rame tuh ya, Everything Everywhere, semuanya everywhere, all Fans of Everything All at Once, semuanya ya. Ke Huy Wan yang baru dapat Oscar tuh sampai nangis-nangis juga jadi semuanya highlight. Nangis sih. Iya, semua Empat-empatnya nangis gak sih? Empat-empatnya nangis ya, Michelle Yeoh segala macam. Tapi lu puas nggak sama hasil Oscar kemarin? Puas. Karena mereka hampir semua tuh first time nominee kan. Iya. Mereka maksudnya speech dari empat-empatnya itu memang benar-benar mereka start dari nol. Mereka benar-benar struggle banget. Apalagi gue pagi-pagi buta gue bangun, gue nonton di Twitter dulu tuh klipnya si Ke Huy Quan itu. Itu gue nangis. Gue masih ada belek-belek di mata gue, udah keluar aja air mata gue gitu. Dalam hati gue gila, kayak dia bilang keep your dreams alive, kayak istrinya ngomong kalau suatu hari waktu lu akan tiba gitu, dan gue juga percaya itu gitu, waktu kita semua akan tiba gitu. Dan makanya kenapa gue kayak si Ke Huy Quan ini kan dia mungkin nggak menciptakan kesempatan dia sendiri, dia mencari kesempatan dia. Kalau gue kan akhirnya udah gue ciptain kesempatan gue sendiri supaya mimpi gue terkabul ya. Sekarang gue masih banyak mimpi gue gitu ya, mimpi gue juga pengen menang Oscar juga lagi. Iya loh. Nah jadi ya along the way ya kita belajar dari dia bahwa keep it alive. Iya. Dan banyak banget orang yang udah punya inspirasi baru tentang keaktoran dari beliau ya. Menang Oscar, terus gua juga bangga banget sama mamahnya juga kan. Betul. Gue sebenarnya kalau misalkan diomongin performa terbaik, menurut gue lebih bagus Austin Butler dibandingkan Brendan Fraser, lebih bagus Cate Blanchett dibandingkan Michelle Yeoh menurut gue. Tapi the thing is that it's not always about who's the best one. Karena kayak dulu pas Sandra Bullock menang The Blind Side juga dia nggak yang terbaik. Kalau nggak salah ada Meryl Streep di atas siapa. Iya, benar. Tapi it's about the journey to get there gitu. Karena kalau misalkan kita mau menangin yang terbaik, tiap tahun harusnya Meryl Streep menang. Iya, benar. Iya. Harusnya Viola Davis menang. Iya, gitu. Sekarang harusnya menurut gua Colin Farrell menang di Banshees of Inisherin. Nah, actually gue belum nonton itu. Oh ya, itu Banshees of Inisherin. Kalau gue menurut gue Austin Butler. Karena gue belum nonton Colin Farrell ya di Banshees of Inisherin itu. Cuman di antara The Whale sama Elvis, menurut gue Austin Butler gila banget jadi Elvis itu. Tapi Brendan Fraser juga bagus banget. Journey-nya Brendan Fraser itu yang membuat dia menang gitu. Iya. Dan kemarin juga kan lu sempat story tuh harusnya si Austin Butler sama Vanessa Hudgens. Oh iya, itu lucu banget sih, harusnya di interview sama Vanessa Hudgens. Iya, harusnya di interview ya mereka ya. Begitupun juga Jamie Lee Curtis. Jadi kalau misalkan mau diomongin, Angela Bassett pas scene-nya dia itu gila merinding cuy. Iya. I am the most powerful queen of the nation, bla bla bla, itu kayak gue bisa ngulang-ngulang itu kayak keren banget sini tuh. Dan bahkan that one scene-nya deserve an Oscar, cuman Angela Bassett udah pernah dapat nominasi sebelumnya, ini nominasi keduanya dia, dan karirnya dia juga lagi peak dibandingkan Jamie Lee Curtis yang memang mungkin agak struggle juga, dan Jamie Lee Curtis juga dari nol banget kan, dari 45 tahun. Jadi menurut gue itu juga comeback story juga, karena Jamie Lee Curtis kan sempat ngilang juga. Iya, sempat ngilang juga. Sama kayak Brendan Fraser juga lah ininya. Brendan Fraser, story-nya. betul. Sebenarnya Angela Bassett juga sih, sempat sebelum Black Panther juga kayak dia apa gitu, kayak juga ya? paling series gitu. Paling series. Cuman memang saat itu menurut gua
lebih layak antara Jamie Lee atau Stephanie Hsu. Cuma kan itu kan lebih banyak tuh, lebih diverse perannya si Jamie Lee sama itu. Nah, tapi kalau disuruh pilih Stephanie Hsu sama Jamie Lee, gue akan ngasih ke Jamie Lee karena dia udah journey-nya udah lebih panjang. She has paid her dues. Stephanie Hsu akan naik setelah ini, dia akan banyak. Austin Butler akan banyak filmnya. Ki Huy Kwan juga kayaknya akan banyak. Ya udah masuk Marvel kan? Iya, udah masuk Marvel juga kan. Wow, itu bakalan jadi. Ntar Austin Butler tinggal nunggu waktu aja, dia bakal jadi nggak tahu deh siapa kayak. Salah satu karakter di situ. Cyclops kali. Atau siapa? Iya kan cocok aja kayaknya. Cocok. Tirusnya tuh dapat gitu. Dapet. Tapi gue pertama kali nonton yang bikin gue amazed lagi di Oscar tuh setelah gue nonton Basis of Inisherin. Itu ini gue agak spoiler dikit tapi cuman basicnya dikit dong. Ceritanya simple banget, cuman ada kakek-kakek nih, 2 orang paruh baya lah ya, umur sekitar 50 atau 55 something. Dia sahabatan berdua. Tiba-tiba suatu siang dia lagi nongkrong berdua, terus salah satu dari mereka bilang, "Bro, gue gak mau temenan lagi sama lu." Udah, that's it gitu. Kenapa? Udah, pokoknya jangan ketemuin gue lagi hari ini. Kalau lu ketemuin gue lagi sekali, gue akan potong jadi gue 1. Kalau lu ketemuin gue 2 kali, gue akan potong jadi gue 2. Gue bilang, wah itu dari scene itu ya, gue langsung kayak, wah gila. Gue merinding sih, karena gue pernah punya mantan yang gak ada angin gak ada hujan, tiba-tiba gue gak mau pacaran lagi sama lu. Kenapa? Kemarin baik-baik aja. Iya, itu. Itu yang gue rasain pas gue nonton, gue merinding karena simple story but it feels deep menurut gue. Oke, ntar gue nonton deh. Udah masuk list. Kemarin gue baru nonton The Whale. The Whale yang Brendan Fraser kan. The Whale juga bagus sih. Oke, tapi Everything Everywhere All at Once tahun ini jatuhnya gue kayak remind back ke Parasite waktu zaman 2019 Bong Joon-ho menang sih. Kayak Glorious Asia gitu loh. Ini menurut gue oke lah, Everything Everywhere gue juga suka banget sama filmnya. Jadi gue setuju sih. Kalau film terbaik sih, gue bingung sih mau milih yang mana kemarin karena memang ya. All Quiet on the Winter Front menang sinematografi. Nah, gue belum nonton tuh. Itu juga bagus. Prancis sama Jerman Perang Dunia Pertama gitu. Sama ini Avatar menang juga dia. Visual effect. Ya iyalah. Iya pasti ya, udah pasti dong, setuju dong. Apalagi ya kemarin ya Oscar tuh. Ya Woman Talking menang screenplay. Screenplay sama Everything Everywhere All at Once menang. Itu doang nggak sih yang menang kemarin? Iya, kalau biasanya kan kalau Oscar kan satu menang Best Picture. Pinocchio. Iya, Guillermo Toro animated feature film kan. Emang pantes sih. Tapi kalau nanti lu berkesempatan untuk bawa film lu ke luar negeri, Gan, lu kira-kira bakal bikin project apa, Gan? Bawa film gua ke luar negeri? Iya, maksudnya lu pengen ngikutin festival film atau enggak, not at all. Not at all. Gua dulu pas kuliah film, kita ada satu kelas ada 16 anak, semuanya cowok di kelas gue. Itu mereka semua kalau presentasi di kelas atau film-film pendek mereka atau mereka bawa film-film yang mereka mau bedah itu Goodfellas, Godfather. Kayak lu pernah cerita deh. Iya, Pulp Fiction, all that movie. Gue bawanya The Devil Wears Prada. Iya, lu bawanya. Gitu gue pernah ceritakan. Jadi gue memang dari dulu sukanya film-film yang feel good, film-film yang apa tuh? Woman Interest? Enggak juga kan, film-film gue yang lain ada juga ya. Maksudnya gue sukanya film-film pop. Pop ya, film yang populer ya. Film pop, film yang memang kayak Zodiac itu kan cuman komedi romantis. Sampai ada yang bilang, gila film lu ya B aja gitu. Ya lu apa yang lu expect gitu loh. Itu kan komedi romantis kayak Confession of Shopaholic. Sebenarnya iya. Iya, maksudnya ya itu film cuma lu feel good kayak Mean Girls yang lu tonton ya lu bisa, tapi film-film gue bisa ditonton berulang-ulang kali. Iya. Banyak banget gue dapat chat tuh kayak, aku udah nonton film kakak udah 4-5 kali. Karena memang film gue bukan film yang kayak berat banget, yang bagus banget, tapi lu cuma sanggup nonton sekali 2 kali. Project gue berikutnya itu horor. Horor sama Kenny kan tuh? Enggak? Sama Kenny, sutradaranya Kenny Gulardi. Mantap. Dan itu pop banget, tapi it's an evil Maleficent gitu. Kayak Evil Witch gitu. Jadi bukan film hantu, tapi film tentang ya Evil Witch. Evil Witch. Rencana produksi kapan? Juni kita syuting. Rencana mungkin akhir tahun rilis atau awal tahun 2024. Gitu. Setelah itu gue ada lagi bulan November mau syuting film BL, Boys Love, LGBT. BL, tapi kolaborasi Indonesia-Thailand. Nah, gue 2 minggu lagi mau berangkat ke Thailand 1 bulan buat lanjutin belajar bahasa Thailand. Sama workshop nggak? Enggak, belum nanti. Itu masih bulan November. Itu November ya? Jadwalnya. Sutradaranya Sabrina Rochelle, Nokta Merah Perkawinan. Sabrina Rochelle. Nah, cuman nggak tayang di bioskop di Indo. Rencananya tayangnya di OTT. Premisnya boleh nggak? Sedikit aja. Pokoknya ada 1 cowok sama ada 2 cowok, 1 dari Thailand, 1 dari Indonesia, terus mereka ketemu di Bali udah gitu. Gitu. Sisanya tunggu ya, tapi filmnya bakal 3 bahasa. Ada Thailand, Indonesia, sama Inggris. Nah, memang rencananya itu bahkan film horor gue berikutnya aja itu kita mau masukin cast dari Malaysia.
Kalau dari yang BL ini dari Thailand. Jadi memang kedepannya itu gue mau bikin film tuh yang memang kolaborasi antar negara. Gitu, nggak cuman memang cuma di Indonesia doang, tapi ya tetap aja mungkin nanti ada yang cuman totally Indonesia aja gitu. Cuman saat ini beberapa project gue itu akan kolaborasi karena gue percaya bahwa sekarang kita nggak bisa cuman buat market Indonesia doang. Kita dengan adanya OTT, dengan adanya streaming itu kita udah harus mikirin lebih luas lagi. Iya, karena memang market OTT itu kan masif banget. Tapi gue memang dari dulu nggak pernah terlalu tertarik banget buat bikin film art house ya. Gue pernah bikin film art house, judulnya Mobil Bekas yang Kisah-Kisah Dalam Putaran. Tahu itu Ismail Basbet bukan? Iya, Ismail Basbet sutradaranya, dan itu di Busan International Film Festival. Iya, itu sama Tokyo, dan biasa aja sih, nggak pernah gue rekomendasikan gimana ya, banget ke orang. Sebenarnya pilihan juga sih kan, mau emang art house atau yang pop juga, itu kan ada dua aliran lah ibaratnya kan kalau di film. Tapi gue pengen main game sama lo nih Gan. Nama gamesnya Ultimate Choice tapi temanya zodiak. Oke. Nah, yang pertama, lo pilih road trip bareng Aries atau road trip bareng Gemini? Gue pernah road trip. Gue pernah road trip sama dua-duanya, soalnya satu ke Amerika, yang satu ke Thailand dan Kamboja. Itu gimana tuh? Kayaknya yang Gemini deh. Kenapa? Ya karena dia lovable. Cakep nih jawaban gue sama Zara sama nih berarti. Iya, lovable. Meskipun dia agak angot-angotan, tapi kan gue juga tipe orang yang sekarang kalau traveling itu kayak yaudah nyantai aja, nggak pernah ada planning. Iya, oke. Sini hari ini gitu. Nah, kalau Aries itu, yang gue travel bareng Aries itu, which is salah satu pemain di Zodiac juga. Oh gitu. Ada juga dia main di film itu, dia artis juga. Gue pernah travel bareng dia dan teman-teman dia. Itu bener-bener semuanya tuh yang on schedule, terus stressful. Aduh, pokoknya gue sampai kayak gue nggak ikut deh, gue mau tidur aja di hotel gitu. Oke, Gemini berarti ya. Lebih better road trip jauh bareng Gemini. Oke, gue juga setuju nggak setuju sih sebenernya. Dan salah satu aktris film gue di film pertama gue itu Gemini, pemeran utamanya. Yang Tara Basro. Oke, oh itu Gemini. Dan kita syuting di Bali juga. Oke. Jadi itu ya another one juga. One Gemini. Oke, Geminian juga dia. Oke, yang kedua. Pilih LDR sama Libra atau Pisces? Nggak pilih LDR sama sekali. Gue orangnya salah satu yang nggak percaya LDR ya, karena lo doang relationship, gue kagak gitu ya. Gue nanti ujungnya gue yang spending duit untuk pergi terus ke sana. Karena gue orangnya very touchy person gitu. Jadi gue butuh menyentuh pasangan gue. Oke. Gitu. Itu Aquarius banget sih. Iya, kalau nggak di depan gue ya susah sih. Harus gitu. Ini physical touch. Harus physical touch gue. Oke, yang ketiga. Pilih curhat sama sesama Aquarius atau sama Taurus? Aquarius. Aquarius itu leader, very logic person. Banyak banget leader-leader di dunia tuh Aquarius juga. Talkative nggak sih? Talkative juga, tapi Aquarius yang gue kenal itu nggak ada yang halu sih. Oke. Kayak bener-bener logic banget. Semuanya pasti pakai alasan. Kayak gitu. Ya, lo berpikirnya tuh logik ya, nggak jauh dibanding dia pakai perasaan dia sendiri. Iya, gitu. Tapi memang banyak yang very sensitif juga. Aquarius juga sensitif. Oke, next. Gitu. Partneran bisnis bareng sama Cancer atau Leo? Cancer tuh ulang tahunnya kapan ya? Cancer tuh Juli, kan? Mei, Juli. Ya sekitar segitulah. Deket-deket ini ya, deket-deket Gemini ya. Iya. Kayaknya Leo deh. Leo soalnya sahabat gue Karina Nadila itu Leo. Dan dia udah main film gue beberapa kali. Oke. Bisnis partneran sama dia berarti lu punya trust atau kepercayaan lebih sama Leo ya. Oke, next. Kalau lo punya FWB nih Gan. FWB? Iya, FWB. Friends with Benefit. Lo lebih milih selingkuh sama Capricorn atau Sagittarius? Gue maunya selingkuh sama yang enak di tempat tidurnya. Terserah yang mana, mau bintangnya apa, asalkan FWB-nya enak di tempat tidur, ayo aja. Iya, berarti Aquarius lebih condong mana nih, Sagittarius kah atau? Lebih condong sama yang enak. Sama yang enak, oke. Kalau zodiak kalian 12 tuh di antara 12, kalian merasa enak, oke berarti kalian cocok jadi FWB. Kalau lu hebat, kalau lu tahan, lu cocok sama yang gedong-gedong. Betul, itu. Cocok FWB sama Gandhi. Kalau kalian merasa kalian kuat, oke? Apa zodiak kalian? Coba tulis di kolom komentar. Oke, last question. Kalau lo disuruh pilih 3 best friend, kira-kira zodiak apa aja yang cocok sama lo? Virgo, Leo, Aquarius. Virgo, Leo, Aquarius. Oke. Kenapa? Ya, kalau Aquarius karena logic leader, say it in front of your face,
Terus yang Leo sama Virgo itu dua sahabat gue terlama adalah Leo dan Virgo. Oke, yang bertahan sampai sekarang. Dan udah belasan tahun umurnya, dan adik gue juga Virgo. Adik lo juga Virgo. Benar. Oke. Terima kasih banyak atas jawabannya Gandhi. Aduh gila, ngobrolnya seru banget hari ini. Ngobrolin Oscar, ngobrolin tentang reviewer film, ngobrolin tentang zodiak. Wow, tapi thank you banget ya Gan udah mau hadir di sini. Sebuah kehormatan juga bisa ngobrol sama lo lagi, dan gua harap zodiak apa bintangmu sukses ditonton jutaan penonton di Indonesia, dan amin di Prime Video ya guys. Yang paling penting saran gue sih harus impactful lah. Maksudnya bisa berkomunikasi sama para penonton yang mencintai film gitu. Dan kalau gue bisa menghibur. Bisa menghibur juga salah satunya. Oke, terus terakhir kan boleh kan sapa audiens kincir buat kenapa sih mereka harus nonton zodiak apa bintangmu? Kalau misalkan kamu kemana? Sana. Kalau udah penat banget, kalau lu pengen tontonan yang ringan banget dan nggak pakai mikir, jangan lupa nonton Zodiak Apa Bintangmu. Udah start dari 9 Maret 2023 di Prime Video. Oke, hanya di Prime Video, jadi jangan lupa nonton Zodiak Apa Bintangmu. Terima kasih banyak sekali lagi, sehat-sehat selalu, sukses selalu Gan. Review filmnya selalu cuan. Dan kalian semua yang pengen request guest star minggu depan apa, tulis kolom komentar. Dan itu dia podcast gue sama Gandhi. So, Gandhi Fernando pamit, Nandika pamit. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Bye-bye guys!